Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani, sahabat, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing ya sedikit tentang masalah pembersihan lahan, baiknya menggunakan racun rumput, sistemik, kontak, atau lebih baik kita gunakan dengan pembersihan manual. Nah, mana yang lebih baik dan apakah rumput-rumput yang ada di ladang kita ini harus kita biarkan supaya untuk menjaga kelembaban tanah, atau bagaimana, atau baiknya kita bersihkan secara total? Nanti saya akan sharing sesuai dengan pengalaman saya ya. Mudah-mudahan sharing receh ini bisa sedikitnya bermanfaat bagi teman-teman untuk mengubah pola pikir kita sebagai petani, dan tentunya semoga bisa bermanfaat sebagai bahan perbandingan atau pertimbangan dalam kalian melakukan tata laksana berkebun kelapa sawit. Nah, tentunya teman-teman, yang harus kita pahami bahwa kita berkebun kelapa sawit memang harus rutin membersihkan lingkungannya atau membersihkan ladang kita. Kenapa? Kalau gulma kita ini melebihi dari tingginya kelapa sawit, maka intensitas cahaya matahari itu akan tidak maksimal didapatkan oleh kelapa sawit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, akan menyimpan hama, baik itu babi, tikus, landak, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya akar-akar dari tumbuhan-tumbuhan itu juga akan lebih banyak menyerap nutrisi dari kelapa sawit yang kita tanam. Itu tentu beberapa hal pertimbangan yang harus kita lakukan. Nah, kebun saya ini beberapa bulan yang lalu sudah saya tebas, dan ini tampaknya sudah waktunya tebas kembali. Namun ya, kita yang engap-engapan dengan biaya, tentunya mungkin 1 bulan hingga 2 bulan lagi baru saya tebas. Yang penting ya seperti tadi, piringannya saya bersihkan, kemudian tingginya yang rumput-rumput yang tinggi atau gulma-gulma keras yang tinggi itu saya bersihkan secara acak seperti itu. Mana yang tinggi itu saya tumbangkan seperti itu, teman-teman. Nah, apakah baiknya menggunakan racun rumput, sistemik, kontak, atau kita melakukannya dengan manual? Nah, yang menjadi polemik di antara kita adalah bahwa penggunaan racun rumput itu sangat-sangat berbahaya. Saya katakan itu sangat betul, teman-teman. Ketika kita meminumnya, tentu itu akan sangat-sangat berbahaya. Nah, konsepnya teman-teman, racun rumput itu adalah racun tumbuhan. Nah, sawit yang kita tanam ini adalah tumbuhan. Ketika kita memberikannya untuk kelapa sawit, maka sawitnya juga akan berefek negatif. Itu yang pasti harus kita ketahui. Namun secara akal sehat, secara logika, tidak mungkin kita akan memberikan racun rumput kita ini untuk sawit kita. Itu yang harus kita pahami, teman-teman. Apakah berbahaya? Ya, memang berbahaya, namun ketika kita menggunakannya sesuai dengan aturan yang ada, tentu itu tidak akan berbahaya. Nah, sederhananya seperti ini atau bodohnya seperti ini. Tidak mungkin kita akan melakukan penyemprotan itu setiap bulan. Ya, kita memikirkan biaya juga untuk kita sendiri kan. Tidak mungkin kita melakukannya setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita pasti akan hati-hati cara penggunaannya. Misal racun kontak itu sangat berbahaya ketika mengenai pelepah. Ya, usahakan jangan sampai kena pelepah, itu saja. Sederhana, kuncinya kita harus hati-hati melakukannya. Kemudian untuk racun kuning, racun sistemik, katanya sangat-sangat berbahaya untuk perakaran. Ketika kita melakukannya dalam intensitas yang cukup tinggi, itu memang sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Namun ya seperti tadi yang saya utarakan, tidak mungkin kita akan melakukan ya sesuatu yang mustahil lah untuk kita petani kecil ini. Serajin-rajinnya kita itu tidak akan mungkin melakukan penyemprotan setiap bulan, 1 bulan sekali. Paling saya jamin kalian itu kalau mau menyemprot lahan, paling cepat itu 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan sampai 6 bulan baru disemprot kembali. Nah, itu yang pasti terjadi di lapangan. Maka dari itu, dari mana bahayanya? Ya itu tadi, ketika kita melakukannya dengan intensitas tinggi, dengan secara berlebihan, dan secara ugal-ugalan dengan cara tidak hati-hati, itu pasti berbahaya. Namun ketika kita melakukannya ya secara sesuai aturan, tentu itu tidak berbahaya. Lakukan secara hati-hati, lakukan ya 3 bulan sekali, kemudian dibantu dengan penebasan manual. Nah,
Untuk area lahan seperti ini, apakah bagusnya itu dibiarkan saja atau dibersihkan? Untuk tanaman TBM, ini pengalaman saya teman-teman ya. Untuk tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan usia 1 sampai 3 tahun, saya rasa wajib dibersihkan. Baik itu disemprot ataupun dibersihkan secara manual. Mengapa? Karena pertumbuhan rumput itu akan sangat-sangat cepat sekali karena intensitas matahari itu masuknya cukup banyak, dan itu membuat pertumbuhan rumput itu akan semakin menggila. Maka dari itu saran saya, kalau memang kita memiliki biaya, disemprot ya boleh, kemudian dibersihkan ya boleh, sampai bersih mengkilap itu juga tidak mengapa, karena biar supaya pertumbuhan sawit kita ini lebih fokus dan nutrisi yang kita berikan itu fokus untuk kelapa sawit kita. Apakah tidak mengganggu dari kelembaban tanah? Tentunya teman-teman, karena waktunya ya lumayan cukup singkat, hanya 1 sampai 3 tahun, tentu itu tidak akan mengubah struktur tanah. Nah, ketika sawit kita itu sudah 4 tahunan hingga 5 tahunan, ini pengalaman saya ya, sudah biarkan saja, tebas saja, buang saja gulma-gulma yang berbatang keras seperti pelangas, laban dan lain sebagainya. Kemudian biarkanlah rumput-rumput yang hadir di sana. Kalau piringannya mau dibersihkan, mau disemprot ataupun dengan menggunakan manual, itu sah-sah saja. Jadi teman-teman, kalau memang sudah 4 tahun ke atas, bahkan ada beberapa kebun itu yang memang dibiarkan bersemak supaya memang kelembaban tanahnya itu terjaga. Karena mengapa? Akar sawit itu sudah menyebar di seluruh kebun kita. Maka dari itu gulma-gulma yang hadir, terutama gulma lunak seperti rumput, itu memang sangat-sangat diperlukan supaya memang tetap menjaga area humus tanah itu tetap terus stabil seperti itu. Jadi kalau memang TBM seperti ini, ya silahkan kalian bersihkan, baik itu menggunakan dengan racun rumput, menggunakan dengan manual atau apapun. Sudahlah, ininya apa namanya, perdebatan antara racun rumput dengan manual dan lain sebagainya itu. Dalam 1 sampai 3 tahun usahakan kebun kalian itu selalu bersih meskipun dengan cara apapun yang kalian lakukan. Itu teman-teman yang terpenting. Karena dalam 1 sampai 3 tahun itu tidak akan mengubah struktur tanah ladang kita. Dan yang pasti tidak akan mungkin kita melakukan penyemprotan dengan intensitas yang tinggi, misalkan 1 bulan sekali. Dan ya, saya jamin itu tidak akan terjadi. Mungkin hanya ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.